Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan, maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok. Jangankan salat, bukan satu salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras, hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kau puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. As-Siyam, kitab As-Siyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, as-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk. Yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak, tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya, telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak, gibah, mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya, dari kata jahala, orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18-nya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awas, hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah, memang salah tahu, tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak. Cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri, tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah, itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan, ya, atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa.
Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat. Ada yang mereka puasa tapi nggak sholat, ada nggak begitu? Ada di luar sana. Di sini semuanya soleha insya Allah. Di luar sana ada puasanya jalan, nggak makan, nggak minum, tapi sholatnya bolong-bolong. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, teman-teman sekalian? Sementara kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama, sholat adalah pembeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dia melaksanakan wajib yang satu, yaitu puasa, tapi dia lupakan wajib yang lain. Kalau kita lihat, teman-teman sekalian, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, ketika ditanya apa hukum orang yang puasa namun meninggalkan sholat, beliau berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalilnya dalam surat Taubah ayat ke-11, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum-kaum yang mengetahui. Jadi bagaimana kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Pertanyaan selanjutnya, Buya. Ini dari hamba Allah ingin bertanya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat subuh, zuhur, asar, tapi sholat maghrib dan isanya dilaksanakan, Buya? Baik, masya Allah. Alhamdulillah, jika ada orang sering meninggalkan sholat masih berpuasa, yang parah itu adalah sudah tidak sholat, tidak puasa. Semoga berkat puasanya dia bisa sempurna melakukan sholat wajib. Amin ya Allah. Yang jelas kalau ada orang meninggalkan sholat wajib adalah dosa. Dosa besar karena meninggalkan sholat. Kalau masih melakukan puasa, alhamdulillah. Jangan malah puasa apaan tidak sholat. Oh, enggak begitu dong. Ada orang yang memang kemaksiatan, ada orang yang tidak sempurna. Tidak ada orang sempurna dalam beribadah. Ada orang nanti sholat 5 waktu tapi tiba-tiba tidak puasa. Masih lumayan, alhamdulillah masih sholat 5 waktu. Yang repot sudah nggak sholat, nggak puasa. Nah, jadi kalau kita melihat orang semacam itu, bukan hal langsung kita vonis mereka itu langsung hina, bukan. Kita doakan semoga berkat sholat, berkat puasanya dia sempurna melakukan sholat. Memang satu sholat yang ditinggalkan gede dosanya di hadapan Allah. Maka kita doakan jangan sampai dia meninggalkan sholat lagi. Bahaya ini di hadapan Allah. Cukup satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Apakah kita rela saudara kita masuk neraka? Maka kalau ada orang seperti itu bukan untuk kita caci, akan tapi masih kita perlu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih puasa, masih ada kebaikan yang dilakukan. Itulah cara pandang yang semestinya. Ya baik, Bu ya. Mungkin sama halnya dengan orang yang berpuasa tapi tidak menutup aurat, Bu ya. Sama, orang berpuasa apa tidak menutup aurat, alhamdulillah masih dia berpuasa. Puasa yang sudah na'udzubillah lagi, sudah tidak menutup aurat, tidak puasa. Ganggu orang puasa lagi lah, ini lebih parah lagi. Makanya pandanglah orang dari sisi baiknya, lalu memohon kepada Allah semoga kebaikannya diterima oleh Allah, lalu menjadi sebab dia semakin baik. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Namanya Anugerah Puji Nur Laili. Jamaah ya. Ini kita bicara sedikit masalah nama ya. Kalau kita lihat nama yang baik itu, nama orang-orang baik itu, namanya satu suku kata. Kita lihat namanya Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah. Nama istri Nabi siapa?
Khadijah binti Khuwailid. Kemudian nama putri Nabi siapa? Fatimah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian nama sahabat-sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Sekarang namanya satu orang, 4 suku kata. Muhammad, Umar, Ali, Zainal Abidin. Namanya satu orang. Jadi diborong, ya nggak apa-apa. Kalau bicara nggak apa-apa. Tapi usahakan nama kita ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Setelah nama dia, nama siapa? Nama bapaknya. Itu termasuk berbakti. Namanya ente siapa? Anak namanya umpamanya Syafiq. Namanya cuma Syafiq. Anaknya siapa? Bin Riza. Anaknya siapa? Bin Hasan, bin Abdul Qadir, bin Salim. Itu anaknya namanya. Namanya satu. Tapi ini namanya satu orang, Masya Allah. Anugerah Puji Nur Laili. Binti siapa? Binti bapaknya. Nah, Insya Allah. Baik, dia 3 dari kebidanan. Ustadz, bagaimana jika seorang yang berpuasa tapi dia sengaja meninggalkan sholat? Apa puasanya bisa dikatakan sah? Terima kasih. Subhanallah jamaah. Kita tahu dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Yang kedua sholat. Yang ketiga baru zakat dan puasa setelah itu. Baik. Para jamaah, bagaimana orang yang puasa tapi nggak sholat? Apa kita katakan kau nggak usah puasa kalau nggak sholat? Jangan. Kalau ada orang puasa nggak sholat, jangan dibilang dah orang usah puasa kok. Sembayang aja enggak. Kita katakan kau puasa, tolonglah sholatnya. Sholatnya jemaah. Jadi kalau ada orang yang tadi dikatakan berpuasa nggak sholat, bisa jadi nggak berguna. Bisa jadi nggak berguna. Karena ada orang yang puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Yang wajib ditinggalkan sama dia, yang haram dia lakukan. Maka tolonglah ini yang umpamanya puasa tapi nggak sholat, berusahalah gimana bisa sholat ya. Barakallahu fikum.